Oke, teman-teman, thank you banget yang udah hadir. Hari ini adalah pengumuman training di hari Senin seperti biasa, tapi agak ada sesuatu yang beda karena di kesempatan training kali ini juga akan mengumumkan tiga pengumuman sekaligus. Yang dua itu dari Algorithmics pusat, itu dari tim metodological, terus dari tim dari kita untuk tim next level prosedur. Habis itu yang keempat adalah, yang ketiga adalah tentang schedule kita. Nah, karena pengumumannya ini sangat penting, jadi nanti eh, di kesempatan kali ini akan direcord yang pertama. First of all, itu akan direcord. Yang kedua, itu akan dijadikan assessment. Nah, jadi assessment minggu ini itu kita harus kerjakan segera mungkin. Kenapa? Karena eh, cukup penting untuk permasalahan-permasalahan atau pengumuman-pengumuman yang ada habis ini. Nah, oke, langsung saja aku akan share screen. Nah, pengumuman yang pertama, ini dari Algorithmic Global, mulai tanggal 6 Maret, ya kan? Mulai tanggal 6 Maret, pelajaran 4 dan pelajaran 5 itu akan diganti. 6 Maret 2 jam 8 atau dan pelajaran 5 untuk 11 Maret jam 8 malam itu pelajaran visual programming akan diganti, teman-teman. Diganti semetodologikal sepresentasinya. Itu pengumuman yang pertama. Digantinya diganti dalam perubahan apapun. Jadi seperti ini, kita melakukan analysis di visual programming untuk selama 3 bulan terakhir, kita mengirimkan proyek-proyek yang dalam khusus pemrograman visual kepada orang tua segera uji coba. Nah, efek positif tentang proyek-proyek yang kita kirimkan adalah orang tua memperpanjang waktu belajar. Jadi prolongation. Yang kedua adalah puas sama hasil karyanya. Yang ketiga adalah bangga dan membagikannya ke teman dan kerabat atau memvideonya di sosial media. Itu yang dilakukan orang tua saat atau parents saat kita kasih proyek atau anak-anak mereka mengerjakan proyek. Nah, tapi proyek itu adalah, nah sayangnya pengerjaan proyek itu apa? Cuma 68% dari 100%. Kenapa di visual programming? Kenapa? Karena lessonnya hanya satu lesson di lesson 5. Sehingga banyak kendala yang terjadi. Yang pertama adalah minim waktu. Kedua adalah lack of knowledge. Keempat, dan lain sebagainya. Atau nggak datang, nggak hadir, dan lain sebagainya. Maka dari itu, di lesson 4 dan 5 visual programming, mulai tanggal 6 Maret dan 5 nanti akan fokus mengerjakan proyek. Jadi 1, 2, 3 lesson, 4, 5 proyek. Nah, kenapa? Ya, tujuannya tadi untuk memperpanjang, memperbesar kemungkinan prolongation dan eh, kelas-kelas itu akan disukai parents. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk nanti penerapannya bagaimana? Nah, nggak usah khawatir teman-teman. Karena besok tanggal 6 Maret dan 11 Maret jam 8 malam itu tim metodological akan mengupdate-nya. Mengupdate jadi apa? Jadi panduan pelajaran dan presentasi ini akan update, akan baru ya. Jadi metodologik ini baru, presentasinya juga baru, bahkan tas-tasnya pun juga baru. Jadi jangan kaget kalau Bapak, VP Pak, tiba-tiba ambil no ganti. air, Mbak. Aku mute dulu. Oke, jangan kaget kalau VP itu tiba-tiba ganti. Misalnya, loh kok VP aku di pelajaran 4 kok udah beda. Habis belajar event, terus yang kedua adalah kita membuat proyek hobi. Nah, jangan kaget teman-teman. Kenapa? Karena di pengumuman ini pelajaran 4 dan pelajaran 5 akan diganti sepresentasi metodologikal dan tasnya menjadi proyek. Habis belajar event, proyek, di pelajaran pertemuan kelima juga kan proyek lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada perubahan, kita ikutin saja sesuai metodologis and presentation. Oke, itu adalah pengumuman yang pertama. Nah, nah ini juga akan diganti ya. Jadi pertemuan ini akan diganti.
Scratch event yang dulunya itu adalah yang bikin roket, bikin ayam itu kalau yang ngajar VP, bikin roket, bikin ayam, itu akan ganti di mengerjakan proyek. Jadi jangan kaget karena apa? Karena kita akan mengejar proyek di pertemuan 4 dan 5. Oke, itu saja pengumuman yang pertama. Lesson 4 dan 5-nya. Lesson 4 dan 5 modul pertama aja. Jadi tidak ada pergantian modul-modul kedua atau ketiga dan keempat. Jadi cuma lesson pertama modul pertama di lesson 4 dan 5. Oke, next. Ini ada yang buka. Oke, next. Tentang next level matrix, teman-teman. Jadi, kita mempunyai dashboard next level dashboard. Nah, ini aksesnya terbatas ya, teman-teman. But that's okay. Kita mempunyai next level dashboard. Dan ini akan langsung dihandle sama Mas Kevin sementara ini. Nah, di next level dashboard ini, kita mempunyai metric dashboard. Nah, dan mempunyai next level scoring. Jadi, kalian nanti kenapa dimintain sering dikasih reminders buat ngirim ngirim video untuk rekaman kelas next level atau pertemuan ke-32. Kenapa? Karena ini akan dinilai di setiap matriksnya. Nah, matriksnya itu apa saja? Nah, kalian bisa akses di drive ini. Nah, ada greeting, project showcase, terus student interaction, closing presentation, communication with parents, semua murid open cam, penampilan profesional, kualitas audio dan mikrofon, dan good connection internet. Nah, itu adalah matriks-matriks yang akan dilakukan penilaian di next level prosedur. Mungkin gitu aja. Ada yang mau ditambahkan, Mas Kevin? Enggak, mungkin untuk detailnya nanti kalau emang mau bertanya bisa sangat ditanya di grup aja, biar bareng-bareng juga tahu. Oke. Oke, thank Ya, you Mas Galang. ini tak kirim ya. Itu yang akan di next level matriksnya yang akan dinilai sama Mas Kevin. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah yang paling penting, teman-teman, yaitu ini, priority. Di websitenya Mas Hao, di operasional website, nanti akan ada priority. Nah, ini, Ramadan rescheduling. Teman-teman, kita umumkan bareng-bareng di sini bahwa, nah, bulan Ramadan di tanggal 10, ya, tanggal 10 sampai 10 Maret sampai 10 April. Nah, kita akan mengadakan perubahan kelas di jam 17 sampai jam 21. Ini akan berubah. Nah, sebagai tutor kita harus ngapain, teman-teman? Nah, sebagai tutor kita harus ngapain? Karena ini kelas grup dan kebanyakan grup ya. Kalau yang private kalian mungkin lebih kenal ya murid kalian itu eh eh, sorry, tapi kalian lebih kenal sama murid kalian itu kebiasaan dan agamanya mereka apa. Maksudnya jadi lebih fleksibel untuk kelas private. Jadi kalian bisa langsung tanya atau kalian mungkin juga udah mengenal. Tapi untuk kelas grup itu kan melibatkan orang banyak dan perpindahan kelas. Nah, ini yang harus kita bawahi, teman-teman. Jadi kelas grup itu kita akan tidak adakan di jadwal malam. Kecuali yang grupnya emang bisa malam semua ya. Nah, itu beda. Tapi untuk menjaga hal itu terjadi, kita lakukan prosedur wajib dulu, yaitu prosedur voting. Nah, skemanya kayak gimana, teman-teman? Nah, ini seperti Ramadan tahun kemarin, tutor melakukan voting kepada parents yang ingin melakukan perubahan. Yes or no? Apakah jadwal parents ingin berubah? Nah, jika iya, jika tidak, maka kondak kelas seperti biasa, isi kolom FG. Nah, jika jadwalnya tidak mau berubah, terutama buat kelas private yang tidak terawih mungkin, atau kelas grup yang tidak ada siswanya yang terawih, kan otomatis jadwalnya tidak berubah. Ya udah, kondak ini seperti biasa. Wait, Ramadan schedule, class list, isi F dan G. Want to change schedule? No.
Berarti masalah kelar. Jadwalnya dihandle seperti biasa. Ini contohnya si muridnya Mas Henry ini contohnya. Nah, ini muridnya kebetulan nggak terawih tuh. Kita voting, klik dulu. Nah, ya kan? Nah, apakah dia mau pindah schedule atau terawih karena bertabrakan dengan jadwal terawih? Kebetulan enggak. Muridnya Mas Henry ini kebetulan enggak terawih. Ya udah, klik no. Selesai. Setelah kita tanya, klik no. Udah selesai. Done. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya kita balik ke chart lagi, kalau misalnya ada yang mau terawih, nah kita melakukan voting dengan alternatif jadwal alternatif. Nah, gitu. Kita cari yang semuanya sepakat. Apakah semuanya sepakat? Ya, kalau semuanya sepakat ganti jadwal enak. Kita tinggal isi misalnya kelasnya siapa ya yang grup ya ini. Kelasnya kok nggak ada tutornya nih. Roblox ini. Ini kelas. Nah, ini kelasnya Areta. Kelasnya Areta ini Python Start mulai jam 5. Nah, grup. Nah, ini. Kebetulan mereka pada mau terawih. Kita lakukan voting dulu. Habis itu, nah mereka ingin melakukan perubahan schedule. Yes. Nah, mau berubah di hari apa kalian isi dan jam berapa kalian isi. Habis itu kalian isi, can you conduct at new schedule? Apakah kamu bisa mengajar di jadwal itu? Kalau iya, yes. Kalau tidak, no. Kita akan carikan tutornya. Itu buat yang mau ubah jadwal dan bareng-bareng bisa semua. Biasanya untuk kelas grup. Sampai sini paham dulu nggak? Udah kayak ngajar nih aku. Sampai sini oke nggak? Coba kalau yang oke katakan yes gitu. Iya kok. Oke, yes, yes. Oke ya, biasanya kayak kalau di kelas aku kayak gitu guys. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir. Terakhir ini parents ya susah-susahan nih. Oke, udah yes. Nah, kalau tadi semua setuju, semua sepakat, kita tinggal ngisi jadwal yang baru. Kalau ada parents yang nggak setuju gimana, Kak? Kalau ada parents yang nggak setuju, tuliskan di kolom K link back office dan request schedule-nya. Nah, ini kayak gini misalnya. Ini case, worst case-nya kayak gini. Ada 7 orang, ya kan? Yang 6 ini terawih, yang satu nggak. Yang satu ini grup ini nggak mau ganti jadwal. Nah, itu. Buat parents-parents yang kayak gitu, buat anak-anak yang seperti itu, kan mereka nggak mau ikutin jadwal yang baru, ya kan? Nah, kita isi di grup ini, notes ini, K. Nah, kita isi di K, link back office mereka. Sorry, ini misalnya link back office mereka. Ini kasih aja gini, minta jadwal di jam 23.00 misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, terus kalian bisa tambahkan keterangan juga VP lesson 27 misalnya kayak gitu. Nah, itu buat apa? Yang tidak mau ngikutin jadwal mayoritas. Nah, tidak sepakat sama jadwal mayoritas. Nah, kita sebagai tutor tugasnya apa lagi teman-teman? Tugasnya kita adalah voting yang pertama. Nggak bisa tak edit. Yang pertama adalah voting tugasnya. Habis itu kita membujuk parent semuanya biar sepakat aja di jadwal yang baru. Habis itu kita mengisi form ini, terus mengisi bahwa kita bisa kondak atau tidak. Kalau yes, itu ya udah kelas kalian berpindah jadwal, tetapi yang ngajar tetap kalian. Kalau no, kalian nggak bisa kondak di jam tersebut, itu akan digantikan oleh tutor lain. Aku juga preparation 20 orang di onboarding ini buat ngehandle kita baru bantu menghandle di jadwal Ramadan ini.
Jadi aku juga prepare 20 orang untuk di onboarding ini buat menghandle untuk kelas-kelas yang kalian tidak bisa handle. Gitu ya. Jadi so clear ya teman-teman ya. Sorry eh, aku kelebihan 5 menit. Oke, semua clear ya. Jadi kita lakukan voting, habis itu isi form dengan condition-condition tadi, dan kita bisa kondak atau tidaknya. Gitu ya. Oke, itu aja pengumuman dari aku. Selanjutnya aku kembalikan ke speaker. Habis ini kita akan mendengar bareng, kita akan sharing dari Mas Henry sama Mas Peter. Mungkin siapa duluan? Saya tadi nggak koordinasi. Oke, kita akan langsung lanjut ke tema. Oke, mungkin saya duluan ya Mas Peter. Uh, oke, Ya. saya oke. Baik, terima kasih Mas Galan dan Mas Peter. Saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi selamat malam teman-teman semua, kakak-kakak semua. Perkenalkan nama aku Henry. Aku adalah tutor di sini ya. Jadi di sini aku disuruh untuk memberikan presentasi ini ya berkaitan dengan prolongation sebenarnya ya. Memang prolongation ini adalah hal yang cukup tricky ya. Kalau menurut saya sendiri sendiri sih cukup kompleks juga ya. Dan di sini saya ambil judulnya adalah ini ya, selling and teaching like two piece in a pod. Jadi kayak ini sebenarnya nanti ada ya quote dari di belakang. Ini saya dapat dari ada orang nanti di belakang. Oke, saya akan masuk ke slide yang pertama. Oke, teman-teman, perkenalkan gambar yang di sebelah kiri ini adalah sekarang dia menjabat sebagai Komindosat ya. Dia juga merupakan mantan CEO dari PT ISS Indonesia. Pada saat saya magang di sana. Namanya Bapak Dr. Andus Elisa Lumbandoruan. Jadi waktu dia menyampaikan materi yang ada di sebelah kanan ini, saya mendengarkan langsung gitu. Dia juga pernah bercerita kalau dia itu dulunya adalah tutor matematika ya saat dia masih kuliah. Nah berangkat dari sini, dia ada cerita ya dari dia itu dia pernah melamar untuk menjadi kayak semacam seller ya untuk suatu perusahaan asuransi. Nah, sellernya itu bilang ke dia, loh, kamu kan tidak punya background berdagang gitu atau berjualan. Bagaimana kamu bisa meyakinkan kami untuk merekrut kamu gitu? Nah, dia bilang kata-kata yang ada di sebelah kanan ini. Berdagang dan mengajar itu adalah dua hal yang serupa tapi tak sama. Berdagang meyakinkan pembeli bahwa dagangannya memiliki value yang tinggi. Mengajar perlu meyakinkan pelajar bahwa materi yang dibawakan memiliki value yang tinggi. Agar kemudian pelajarnya mau untuk memberikan ini ya, attention-nya seperti itu. Dan tertarik. Jadi poin saya di sini adalah tentang meyakinkan. Oke, sebentar. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, bagaimana cara meyakinkan? Meyakinkan orang lain ini hal yang cukup kompleks ya. Saya sendiri pun tentu masih belajar ya untuk hal ini. Karena jujur saja prolingation saya pun masih naik turun ya. Kayak gitulah kira-kira. Oke, selanjutnya. Aspek pertama yang akan kita lihat adalah aspek audio. Jadi kalau teman-teman pernah menonton film yang judulnya adalah The King's Speech pada tahun 2010 ini rilisnya. Penulisnya namanya adalah David Sadler. Ya, ini mengisahkan tentang Raja George ke-6. Jadi ini adalah seorang raja di Inggris ya, yang memerintah di tahun 36 sampai 52. Jadi pada saat dia memerintah, perhatikan teman-teman di tahun 36 ya. Dia pertama kali memerintah. Ini adalah kasus di mana dunia masih chaos ya. Peperangan ada di mana-mana kayak gitu. Nah, jadi demikian juga ya, Raja George VI ini menggantikan sepupunya. Yang pada saat itu, tinggal hitungan hari mereka harus mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Nah, tapi raja ini punya suatu kekurangan, yaitu dia gagap. Bisa kita bayangkan kalau seorang yang gagap memberikan suatu orasi tentang dimulainya peperangan, nah ini akan menjadi kurang meyakinkan ya. Jadi ya mungkin kita mengenal sosok seperti Bung Tomo gitu, bagaimana dia berorasi. Nah, Raja George ini seolah-olah kebalikannya, dia sedikit gagap. Nah,
Apa yang dilakukan oleh pihak istana pada saat itu, pihak kerajaan, mereka sampai menyewa ini ya, semacam terapis gitu, untuk melatih Raja George VI ini. Segitu pentingnya aspek, aspek audio, maksud saya, aspek audio untuk meyakinkan gitu. Dengan demikian, ini hal ini juga lah yang mendasari tokoh yang di bawah ini ya, Gerard Bauer, menyatakan bahwa the voice is our second face. Jadi kalau kita mau meyakinkan parents, murid juga, salah satu aspek yang cukup penting adalah aspek suara. Bagaimana kita menyajikan uh, ini ya, presentasi kita atau pemaparan kita secara meyakinkan. Seperti itu. Oke. Aspek kedua adalah aspek tampilannya atau aspek yang kita lihat. Di sini ada sebuah pertanyaan ya. What caused love at first sight? Atau apa yang mengakibatkan, bahasa Indonesia agak agak aneh ya, cinta pada pandangan pertama. Apakah itu personality atau loyalty atau apa gitu. Sih kalau ada yang bilang personality, saya rasa bullshit ya. Karena ya pandangan pertama gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu personality dari orang dari pandangan pertama? Jawabannya adalah aspek visual ya. Nah, ini ada quote lagi, good looking lah ya. Ya gitu lah ya. Ada quote lagi nih, orang-orang itu melihat apa yang kita sajikan ya, apa yang sebagaimana tampilan kita gitu. Nah, kalau kita mau meyakinkan orang-orang atau meyakinkan murid dan parents tentang betapa pentingnya kursus kita gitu, atau bagaimana perkembangan skill mereka, ya kita harus menyajikannya secara menarik dan secara meyakinkan kayak gitu. Nah, bagaimanakah cara untuk meyakinkan ini dari aspek visual dan audio tadi? Di sini saya punya contoh ya di sebelah kanan. Ini adalah hal yang selalu saya tunjukkan ya. Selalu saya tunjukkan kalau memulai kelas Python, baik itu Python Start maupun Python Pro. Ya, jadi ini adalah proyek ya. Jadi proyek sebenarnya di PPT-nya itu pun sudah ada ya. Contoh aplikasi yang dibuat menggunakan Google, ada macam-macam ya. Nah, tapi saya bisa tunjukin ini juga ya. Karena kaitannya dengan yang tadi ya, it is very likely that the student and the parent will be attracted to the course if we set a great visual moment. Dan menurut saya momen yang paling tepat untuk menyajikan hal ini adalah di pertemuan pertama, karena biasanya parents datang juga di situ ya. Nah, proyek yang di sebelah kanan ini adalah proyek saya dan teman-teman ketika mengambil kursus optimasi berbasis heuristik ya. Ini proyek yang cukup menarik ya. Jadi kita bisa mendeteksi seseorang ya. Seseorang itu tanpa membedah jantungnya, kita bisa klasifikasikan dia itu terkena penyakit jantung atau tidak. Nah, ini kalau kita sajikan dengan aspek visual dan aspek audio yang tepat, murid-murid jadi tertarik loh teman-teman. Ada beberapa murid ya, bahkan parents juga ya. Parents kemarin ada yang dia ikut nyeletuk ya, kayak di film Big Hero 6 katanya kayak gitu. Nah, parentsnya bilang kayak gitu. Jadi kayak yang model-model robot sebenarnya machine learning ya. Gitu. Nah, ini memang tidak dibahas di ini ya Python Start. Tapi ketika kita menyajikan ini, murid-murid jadi tahu kalau Python itu cakupannya luas dan mungkin mereka akan tertarik ya untuk belajar lebih intens lagi. Dan orang tua pun akan menjadi lebih yakin ya bahwa Python itu memang cukup powerful gitu. Untuk kasus yang lainnya course kayak VP atau apa, saya biasanya juga menunjukkan contoh proyek ya, contoh proyek dari murid yang lain. Karena kan kita biasanya record ya untuk kasih ke parents kayak ini ya proyek-proyek dari murid. Nah itu biasanya ditunjukkan saja supaya apa? Jadi murid-muridnya ada dan parents kebayang kalau mereka lanjut itu kira-kira apa ya? Gimana ngomongnya? Kira-kira mereka bakal jadi kayak apa? Perkembangan apa yang mereka dapatkan? Jadi sekali lagi kaitannya adalah dengan meyakinkan. Bagaimana meyakinkan murid dengan proyek-proyek dari murid yang sudah ada gitu, proyek-proyek dari murid yang lain. Kayak gitu ya. Oke, dan tentu juga kita harus ini ya menceritakan siswa-siswa yang lain itu ya, yang punya proyek itu bagaimana cara mereka bagaimana kelas. Ya, penelitian dari ini gimana bahasanya ya, Gia Samo atau gimana ya, tahun 90-an, itu mereka menemukan bahwa secara alamiah semua manusia pasti mengalami ini. Ada yang namanya di otak itu ada yang namanya adalah mirror neuron. Jadi disebut mirror neuron karena memang cara kerjanya adalah ketika kita melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu, pada saat itu juga kita berusaha memposisikan kita sebagai orang tersebut. Contoh kalau kita melihat orang belajar main bola di tanah lapang gitu. Nah itu biasanya kita di situ pula
mirror neuron kita ini akan bekerja untuk belajar bagaimana atau memposisikan diri bagaimana ketika kita belajar ya, belajar bermain bola tadi. Kaitannya di sini juga ya. Ketika kita menyajikan bagaimana murid-murid yang lain perkembangannya dan proyeknya, ya secara alami ini sudah dibuktikan oleh penelitian, parents dan murid-murid akan memposisikan diri mereka ya. Kalau memang mereka memperhatikan dan presentasi kita bagus sehingga mereka memperhatikan, itu mereka akan memposisikan diri. Nah, kalau mereka bisa memposisikan diri dan proyek yang kita berikan itu memang cukup bagus, tentu mereka akan tertarik ya. Sekali lagi, ini adalah untuk menyajikan ketertarikan dan meyakinkan parents kayak gitu. Nah, kalau kita berhasil meyakinkan parents menggunakan aspek-aspek tadi, nah ini mungkin eh, terdengar sepele ya, tapi sebenarnya kalau kita bisa meyakinkan itu efeknya bisa sangat panjang ya. Jadi parents akan kalau kita berhasil meyakinkan parent dengan optimal, mereka akan mempromosikannya algo ke kerabat-kerabat terdekat mereka. Bisa sampai kemana-mana. Ini ada sebuah graf ya di sebelah kanan ini. Ini adalah sebuah graf atau sebuah model jaringan. Kalau teman-teman yang suka matematika diskrit, mungkin pernah belajar ya teori graf. Eh, graf ya, graf pertemanannya. Contoh, Charles berteman dengan Diana, Diana berteman dengan Anna. Jadi misalnya ini parents ya yang berhasil kita yakinkan, dia akan menceritakan ke orang lain, menceritakan lagi, ya ada kemungkinan menceritakan lagi gitu, sampai tersebar kemana-mana. Nah ini aku mau tanya nih sama teman-teman, tebakan aja ya, tebak-tebakan. Menurut teman-teman nih, menurut kakak-kakak semua, matematika diskrit di malam-malam, ya, menurut teman-teman ya, menurut kakak-kakak, tebak-tebakan saja. Kalau kita berhasil nih mempromosikan, meyakinkan satu parents ya, meyakinkan satu parents untuk mengambil kursus di Algo gitu secara optimal ya. Untuk sampai ke orang lain nih, misalnya ada orang di sini, misalnya parents ini taruhlah misalnya di Bandung gitu. Untuk sampai ke orang lain yang di, saya akan tunjuk kota secara misalnya di Redlands ya, di Amerika Serikat gitu. Ini kira-kira butuh berapa kali informasi sih? Jadi misalnya ada orang ya, misalnya ini tadi di Bandung, kasih ke Diana, sebar lagi ke Ana, sebar lagi ke Mike, dan seterusnya sampai ke orang yang di Redlands, kira-kira butuh berapa alur ya gitu, kayak berapa step. Jadi misalnya Charles ke Diana ini satu step ya. Charles Diana ke Ana misalnya ya dua step, satu tambah satu. Kira-kira ada yang bisa tebak berapa? Asik kak, asik itu kak integral. Ada yang bisa tebak? Gak apa-apa tebak aja guys, kayak random aja. Satu, cepat sekali. Dari Bandung langsung sampai ke Redlands. Oke, ada lagi guys yang mau nebak? Oke, 10 ya. Jadi ada orang, terus kasih ke orang lagi, kasih ke orang lagi, setelah 10 kali dari Bandung tadi itu, sampai ke ini ya, sampai ke Redlands gitu. Ya, jawabannya teman-teman, jawabannya adalah 6 ya. 6. Ini pernah ditunjukkan dalam penelitiannya. Kalkulus sama dasar sama lanjut. Ya, 6 ya, itu pernah ada penelitiannya. Ada penelitian, jadi yang kemudian juga kaitannya dengan kalau teman-teman pernah baca buku Six Degree of Separation. Jadi dunia ini sebenarnya hanya dipisahkan oleh 6 tingkat pertemanannya. Jadi kalau kita meyakinkan parents, parents ini meyakinkan orang lain lagi ya. Misalnya mereka benar-benar yakin gitu, meyakinkan parents yang lain untuk ambil kursus gitu. Terus yang lain meyakinkan lagi. Itu hanya butuh 6 untuk tersebar ke seluruh dunia. Ini pernah ada penelitian pada tahun 1900-an ya. Jadi ada orang random ya, ada peneliti mengumpulkan 200 orang random di Nebraska yang mereka dikasih surat. Surat ini dikasih ke tepat satu orang ya. Jadi 200-200-nya tujuannya itu satu orang di kota Boston. Jadi bayangin 200 orang ya di Nebraska. Tapi orangnya nggak tahu nih siapa yang dituju di Boston. Pesannya adalah kamu kasih ini, pokoknya sampai ke Boston gitu, ke orang ini. Dari sekitar 200 surat yang dikirim itu hanya 13 ya, sekitar belasan lah yang nyampe gitu. Dan dari yang nyampe itu rata-rata hanya 6, hanya butuh 6 alur. Penelitian yang sama pernah diulang oleh Pak Muhammad Gifari ya, dosen matematika di UI. Sama hasilnya juga ya, kayak gitu 6. Nah, jadi kalau kita berhasil meyakinkan teman-teman, itu hanya butuh 6 bisa sampai kemana-mana kayak gitu. Jadi memang masalah meyakinkan ini cukup penting ya. Jadi sekali lagi tantangan untuk prolongation kalau menurut saya adalah bagaimana meyakinkan parents-nya dan studentnya kalau memang ini ya ketika mereka mengambil kursus itu mereka akan berkembang kayak gitu.
ya, dan efeknya bisa sampai kemana-mana. Oke, nah satu lagi yang tak kalah penting dari itu semua adalah komunikasi dengan parents ya. Jadi eh di awal-awal itu ya, pas awal-awal pas aku belum tahu itu aku baru kasih notif saldonya habis itu ya pas sudah habis gitu di awal-awal pas baru-baru jadi tutor. Tapi seiring dengan ini ya, seiring dengan perkembangan semakin lama di Algo itu ada baiknya kalau kita itu kasih informasi saldonya itu sedini mungkin ya. Jadi misalnya kita kasih semacam report ya. Selain memberikan progress report, kita berikan juga kayak informasi kelasnya itu berapa. Mereka punya saldo di awal berapa, udah berjalan berapa, sisanya jadi berapa. Kayak gitu. Jadi nanti ya parentnya pun nggak deg-degan gitu tiba-tiba apa ya gimana ngomongnya tiba-tiba saldonya udah habis gitu ya. Dan juga ya kita masih berkaitan dengan komunikasi ya. Selain menyajikan ini untuk meyakinkan parents bahwa memang kursusnya itu worth it, kita bisa menyajikan rekaman ya. Jadi proyek-proyek apapun itu ya, kalau kita sajikan dengan tepat itu bisa sangat baik ya. Contohnya adalah kalau di lesson 4 ya, itu kan ada lesson 4 atau lesson 3 ya. Pokoknya ketika kita belajar event yang clicker ya di visual programming. Nah itu kalau kita bisa memilih kata-kata yang tepat, kan itu bisa dibilang, misalnya kita record ya, oh selamat ya Bu, anaknya sudah berhasil membuat game pertamanya, game clicker gitu. Ya, jadi kita kasih rekamannya gitu. Ini kan nanti akan membantu juga untuk meyakinkan parents bahwa ini ya apa namanya kursusnya itu memang worth it dan worth it untuk dilanjutkan kayak gitu. Ya, kembali lagi itu di kita ya kuncinya kayak gitu. Nah, untuk ini sendiri untuk sebentar, untuk teknisnya sendiri ya, itu biasanya kalau saya pribadi ya tipsnya itu saya kasih di ini ya di reportnya. Jadi kalau kita punya students ya misalnya di sini, ya kita sih loh. Nah ini kita bisa kasih ya kayak misalnya informasi berkaitan dengan studentnya itu udah gimana gitu ya progresnya dan sisa saldonya berapa lagi. Progres dan saldo itu dua hal yang sangat esensial kalau menurut saya ya untuk prolongation ya. Jadi intinya adalah kita menyajikan feedback yang tidak hanya ini ya tidak hanya perkembangan murid tapi juga informasi saldo supaya murid artinya jaga-jaga gitu. Ini sebentar Mas loadingnya. Ini contohnya ya. Ini itu adalah aku punya murid ya. Jadi saldonya itu di awal 64. Jadi aku kasih ke parents biasanya itu ya udah dikonversi jadi PDF gitu. Di sini udah ada langsung gitu. Eh saldonya itu berapa. Nah, jadi kalau menurut aku ya nggak ada salahnya di awal kita kasih tahu saldonya itu udah berapa, kelas berjalannya gimana supaya parentsnya pun bisa mengambil ancang-ancang kayak gitu. Nah, kalau kita punya sistem semacam ini, tentu bisa kita kembangkan ya. Contohnya adalah kita bisa lakukan semacam ya ini ya misalnya kita tinggal import range sebenarnya kita import range dari feedback dari link yang ada di sini untuk mengambil sisa saldonya berapa gitu. Nanti tinggal di sort sisa saldonya yang sedikit terus tinggal dibuat template aja gitu nanti dikirim aja kayak dibuat sistem yang otomatis gitu ya. Jadi nanti tinggal sekali klik bisa kekirim pesan kepada parentsnya. Ini contohnya ya. Nah, ini kebetulan yang sisa tiga di sini itu ada satu murid yang namanya Bungra. Ini belum kelihatan ya. Ini ya. Ada satu murid yang namanya Bungra ya. Sisa balance-nya itu, tapi ini udah prolongation sih, aku belum update. Ya, udah ini. Nah, ini kan kita bisa kayak buat template gitu loh untuk semuanya. Jadi nanti kalau kita update di sini misalnya eh sebentar. Bungra itu di sini. Kalau kita update misalnya dia udah prolong ya. In case dia udah update ya tinggal di ini aja disesuaikan aja saldonya jadi berapa nanti ya dibuat aja biar otomatis gitu ya 32 dia kemarin prolongation 24 ya jadi sekarang udah 32 nanti di sini bisa menyesuaikan ya tinggal ya otomatis lah ya kayak sistemnya kayak gitu nanti ya tinggal sekali klik langsung ini ya kekirim jadi
Poinnya di sini adalah supaya kalau kita ini perlu di refresh ya, tapi ya udahlah. Kalau kita apa namanya? Kalau kita kirim oh udah ya. Jadi bedanya ada 24 sekarang. Kalau kita kirim ini ya tinggal klik kirim pesan. Jadi tinggal kirim pesan, ya udah nanti message-nya pun ini ya, apa nama? Udah nempel gitu. Tinggal kirim pesan nanti akan membuka jendela WhatsApp sendiri. Kayak gitu. Itu sih dari aku teman-teman, mungkin ya itu tadi poinnya adalah meyakinkan ya dan juga menyajikan informasi kalau eh, bagaimana ketersediaan dari saldo atau gimana ngomongnya gitu-gitu lah pokoknya ya gitu. Mungkin aku sekian yang bisa aku sampaikan teman-teman, aku kembaliin ke Mas Galang untuk memoderasi acara. Oke, thank you banget Mas Henry. Seperti biasa, luar biasa ya. Dari awal sampai akhir, penelitian yang dijelaskan, terus dikasih tips diplomasi tadi, habis itu dilanjut dengan contoh yang realnya seperti apa, dan itu benar guys. Menginformasikan saldo itu ke parents itu menambah sekitar 50% sampai 60% prolongation. Serius. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena parents itu siap-siap duit. Oh ini, ini. Jadi kita nggak dadakan. Kalau ISM mungkin kan tugasnya banyak ya. Mereka menginformasikan secara langsung. Tapi sebagai tutor kita bisa kasih ancang-ancang dulu. Oh ini saldonya kurang tinggal segini, tinggal segini, tinggal segini. Pas tinggal 4, tinggal 5. Bahkan mereka belum prolongation. Ini aku tak terapin saran dari Mas Henry sekitar beberapa bulan yang lalu. Ini belum belum waktunya habis. Orang tua parentsku udah memperpanjang sekitar 3 orang memperpanjang, padahal belum habis semua kreditnya. Nah itu luar biasa sih, nice idea. Dan itu benar-benar diterapkan dan aku sendiri testimoninya luar biasa itu hasilnya. Oke langsung dijelaskan sama lanjut sama Mas Peter. Mungkin ini hal ini lebih teknis lagi nih sama Mas Oke. Peter. Oh, ini sore patah-patah kan? Oh, aman. Aman-aman. Sorry, saya pakai dua device tadi buat jaga-jaga patah-patah nggak. Oke. Ya, terima kasih Kak Galang. Terima kasih semuanya buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan ya. Oke. Selamat malam semuanya. Oke, senang ya bisa ketemu teman-teman. Rame banget 34 orang yang hadir. Oke. Hari ini saya minta izin dulu teman-teman untuk presentasi nih. Oke. Jadi presentasi yang saya bawakan itu saya mengikuti tadi judul yang di poster teman-teman justru tadi. Saya ngikutin judul di poster tadi. Saya pikir harus ikutin di poster. Oke. Nah, ini saya izin presentasi ya semuanya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-teman. Apa sih itu prolong menurut kita nih masing-masing? Coba boleh di komen beberapa orang. Menurut teman-teman nih prolong itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada yang respon, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan dilihat, prolong itu tuh kayak misalkan murid perpanjang ya. Nah, contoh kasus prolong, iya betul, perpanjangan. Jadi perpanjangan itu masuk ke dalam dua kategori. Kalau menurut aku pribadi, misalkan ada murid belinya cuma 8 atau belinya 16 begitu. Itu termasuk prolong. Di tengah jalan dia lanjut begitu. Dan satu lagi menurut aku prolong itu kalau misalkan udah lulus, dia lanjut lagi kelas next level. Itu menurut aku juga prolong. Jadi menurut aku prolong itu ada dua case. Satu kalau udah lulus, satunya lagi itu kalau misalkan dia di tengah jalan teman-teman. Seperti itu. Nah, aku nggak bakal lama-lama teman-teman. Aku bakal langsung masuk ke intinya. Ya, di next slide, teman-teman. Sudut pandang apakah berpengaruh? Yes. Sudut pandang itu sangat berpengaruh dalam prolong, teman-teman. Dari sini muncullah penilaian dan aspek. Ini yang aku mau tekanin, teman-teman. Sudut pandang itu membuat penilaian dan aspek. Contoh, teman-teman. Kita misalkan ada nih maling. Betul ya? Sudut pandang kita pasti kehadap maling itu pasti dari sudut pandang ada penilaian sama ada aspek. Betul ya? Oh, dari sudut pandangnya kita udah berubah penilaian terhadap maling sama aspeknya maling apa begitu. Aspeknya mungkin dia bakal gini 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 penilaiannya kita bakal gini gini. Jadi dari sudut pandang itu mempengaruhi penilaian sama aspek teman-teman. Jadi harus nih ditekanin teman-teman seperti itu. Next, aku bakal coba lanjutin dulu. Nah, ada dua sudut pandang teman-teman.
Nah, ini udah pasti ya. Dua sudut pandang itu yang pertama itu udah pasti orang tua dan yang kedua murid, teman-teman. Ini dua sudut pandang yang harus kita perhatikan. Oke, next. Nah, ini dia teman-teman, aspek dan penilaian. Nah, berikut beberapa aspek dan penilaian menurut saya. Ini menurut pengalaman pribadi saya setelah saya mengajar di Algo selama berapa dari tahun lalu ya sampai sekarang, ini pengalaman saya. Jadi kalau dari murid sendiri teman-teman, nih, kalau dari murid sendiri ini menurut saya ada empat teman-teman. Aspeknya apa? Yang pertama device. Murid-murid pasti mikir, aduh device-nya begini, device-nya begini, sinyalnya begini. Ini salah satu aspek kendala. Yang pertama buat anak-anak. Apalagi kalau kelas Roblox. Aduh kok laptopnya lambat banget. Aduh sinyalnya patah-patah. Itu jadi bikin anaknya malas. Ini di aspek pertama device teman-teman. Kita harus perhatiin dulu aspeknya. Yang kedua materinya. Kenapa kita harus perhatiin materinya teman-teman? Karena materi ini yang akan berpengaruh. Kayak aku punya anak di kelas VP apa di kelas Python, materinya kegampangan, jadinya boring. Ini harus diperhatikan. Device pertama. Materi juga harus diperhatikan. Oh, anak ini nih pinter banget. Kalau pinter diapain? Kalau misalkan agak lambat sedikit, harus diapain? Ini kita harus perbandingan materi sama device. Bayangin teman-teman, kelas Roblox yang pakai PC-nya kelas spek bagus sama yang kentang. Terus kalian bandingin. Yang satu udah selesai project, kita harus nungguin teman kita. Reconnecting, lag, ini harus diperhatikan. Aspek lagi tutor, teman-teman. Nah, selama penelitian aku nih ngajar, aku ngajar jadi asisten dosen, aku ngajar di Algorithmics dimanapun, ini pengalamannya aku. Kalau dilihat, bukan orang gak suka pelajaran ya teman-teman, tapi orang itu gak suka sama pengajarnya. Bener gak? Betul ya? Ini pengalaman pribadinya aku. Dan aku lihat, hampir semua orang itu bukan nggak suka pelajarannya, tapi nggak suka sama pengajarnya. Nah, jadi bukan salahin pelajarnya, salahin gurunya begitu. Nah, itu salah satu penyebab kenapa anak gak mau prolong, teman-teman. Oke, aku bedah lagi nih, teman-teman. Ini dalam banget nih materi yang aku bawakan. Lalu yang terakhir, kedekatan, teman-teman. Kedekatan ini aspek yang penting juga. Kenapa? Karena kalau anak nggak dapat kedekatan ya, teman-teman, kalian pasti bakal mikir begini. Aku jadi anak, kalau muridnya nggak deket sama aku paling mikir kayak, kok nggak diperhatiin ya? Begitu kayak, oh dicuekin begini-begini, rasanya kayak nggak deket begitu. Sama kayak kalian, kalau kita punya pasangan atau punya siapa begitu, tapi nggak deket, rasanya jadi hambar, bener gak? Rasanya kayak, nggak serak kalau gitu, bener ya? Makanya kedekatan itu salah satu aspek yang penting untuk menarik perhatian hati dari murid dan hati orang tua. Nah, kena dry text kan. Oke. Nah, selanjutnya aku bakal bahas aspek daripada orang tua. Yang pertama, ini aspek dari orang tua adalah bobot materi. Orang tua memperhitungkan bobot materinya. Jangan pikir orang tua itu enggak memperhatikan, enggak mengikuti perkembangan dari anaknya. Namanya juga orang tua pasti memperhatikan. Jadi bobot materi itu harus kalian perhatikan. Apalagi orang tua, bobot materi itu jadi aspek pertama. Wah, materinya terlalu mudah buat anak saya. Gitu. Atau enggak bobot materinya begini. Anak saya udah pernah pelajarin. Saya nggak mau pelajari lagi. Dia bilang begitu. Yang kedua, aspek dari orang tua adalah cerita dan reaksi anak. Percaya teman-teman, waktu aku ngajar kelas Roblox, waktu aku ngajar kelas apa? Python, Python Pro, itu laptop anaknya ngelek teman-teman. Itu reaksi anaknya mukanya cemberut. Dari situ orang tuanya tahu, dia WA aku, Kak, ini anak saya mukanya murung, kayaknya nggak mau belajar. Dari situ tuh reaksi anak aja udah ketahuan gimana ceritanya anak. Papa, mama, ini si Kak Peter ngajarnya begini. Wah, itu mah tambah jadi, teman-teman. Itu aspek kedua yang berat tuh. Terus yang kedua, interest, teman-teman. Kalau orang tua nggak ada rasa interest lagi ke kita, itu bahaya. Calon-calon apa? Calon-calon, apa namanya? Cabut duit apa, Kak? Eh, ya, calon cabut duit lah, calon mau keluar, begitu. Kalau udah nggak ada interestnya lagi. Ya, refund, bener. Ya, calon-calon refund. Begitu, kalau udah nggak ada interest, anaknya udah cerita nggak bener, reaksi anaknya murung, interestnya udah nggak ada, itu calon-calon refund, teman-teman. Yang aspek terakhir adalah personality. Begitu, teman-teman. Orang tua tuh pasti lihat personality tutornya gimana sih? Tanggung jawab gak sih dia? Gitu.
tepat waktu nggak sih, orangnya seperti apa. Nah, ini penilaian dari murid, teman-teman. Ini dari pengalaman aku, murid-murid ini menilai ada empat. Yang pertama, suasananya. Maksudnya apa sih suasana? Suasananya seperti ini. Di kelas itu suasananya seperti apa? Ramai kah? Sepi kah? Ini harus kalian perhatikan. Kalau kondisinya ramai, kalian harus ngapain? Kalau kondisinya sepi, harus ngapain? Jangan sampai kalian yang suka, sorry. Jangan sampai kalian yang suka rame, tiba-tiba dapat kelasnya sepi, bingung. Dapat kelas sepi, dapat kelas rame, bingung, teman-teman. Harus kalian tahu. Murid itu harus tahu suasana. Dan murid itu nilai break time-nya. Jangan sampai break time-nya itu bosanin, teman-teman. Gitu. Break time-nya itu kalau bisa membuat muridnya jadi lebih semangat. Dan yang ketiga, teman kelas. Ini murid nilai teman kelas. Di teman kelas aku, ada murid itu suka ngebully, terus terang. Kalian tahu gak? Aku cerita sedikit. Di dalam grup, teman-teman, di kelas grup, ada orang tua murid chat di grup chat WA. Tahu nggak anak murid aku reply apa? Ini kelihatan mamanya sus. Waduh, mamanya langsung reaksi. Maksudnya ini apa? Wah, saya jadi tutor kaget dong. Anak kecil ngomong, ini mamanya sus. Ngomong begitu. Jadi banyak anak tuh suka ngebully teman-teman. Nah, itu jadi aspek kan teman-teman yang ngelihat. Jadi penilaian, teman-teman saya gimana, teman-teman saya gimana. Iya, pada berani, betul. Apalagi di kelas saya brutal-brutal. Ada yang brutal, ada yang kalem. Begitu. Dan yang terakhir pengajaran. Nah, ini penilaian orang tua. Saya lebih bahas ke orang tua, karena orang tua kan yang megang kunci prolong, bener ya? Oke, saya lebih nembak ke orang tuanya nih, teman-teman. Kalau orang tua, nilai itu cara mengajar. Terus terang, saya udah sempat teleponan sama belasan orang tua. Saya sempat waktu itu sempat sakit, sempat apa. Ada orang tua telepon, Kak, waktu kelas pengganti tutornya ini cuma memberikan tapi tidak menjelaskan begitu. Untung saya pikir selamanya, ternyata untung sekali atau dua kali dia bilang begitu. Kenapa, Mam? Ya saya nggak bisa ikutin kalau cara mengajarnya cuma ditempelin doang. Anak saya disuruh nyalin. Saya bisa apa? Begitu, teman-teman. Jelas ya? Nggak bisa cara mengajar seperti itu. Orang tuh menilai. Kalau cara mengajarnya nggak cocok, ya udah saya nggak mau lanjut. Gitu, teman-teman. Ini yang pertama. Terus yang kedua, modul dan lesson. Orang tua bakal cek nih, modul sama lesson anaknya ini sesuai nggak? Begitu, dikerjain nggak? Yang ketiga, orang tua percaya sama saya. Orang tua lebih suka sama guru yang perhatian dan respon. Orang tua itu lulu. Kenapa? Karena merasa anaknya tuh diperhatikan, anaknya dipeduliin, dibandingin sama anaknya didiemin. Orang tua males, kesel, gitu. Bahkan ada yang ngoceh, kayak, kok anak saya nggak di... Saya perhatikan saja, saya suruh share screen, saya remote control, orang tuanya bilang, oh anak saya nggak diperhatikan. Waduh, segitu aja nggak diperhatikan, teman-teman, gimana didiemin. Yang terakhir adalah feedback dan note. Ini penting banget, yang namanya feedback dan note, teman-teman. Oke. Nah, gimana cara mengatasinya, teman-teman? Nah, ini kita baca. Ada 4 poin cara mengatasinya. Oke? Yang pertama, menurut aku, itu adalah full effort, teman-teman. Kalian harus atasin gimana cara anak-anak mau prolong. Pertama harus full effort. Benar ya? Pertama, memberikan yang terbaik. Harus dong. Gini, teman-teman. Kalian kalau ke pacar, apa ke orang tua pasti memberikan yang terbaik, betul ya? Ke diri sendiri aja memberikan yang terbaik. Kita bayangin ini nih, anak-anak ini tuh orang tua kita, pacar kita. Jadi kita berikan yang terbaik sebaik mungkin, begitu, teman-teman. Jadi jangan setengah-setengah, suam-suam kuku. Kita harus full effort, teman-teman. Habis itu ikhlas, teman-teman. Jangan ngajarnya sungut-sungut. Harus ikhlas. Kan dapat gaji. Gitu, teman-teman. Tapi ngajarnya tuh harus ikhlas dan full, teman-teman. Terus yang ketiga, lakuin 5S. Salam di kelas. Halo semuanya, selamat malam. Halo semuanya, selamat siang. Disapa. Halo mam. Halo papa. Begitu. Sapa, teman-teman. Ya, hari ini anak-anak bakal belajar materi gini-gini. Sapa, teman-teman. Salam. Disapa. Orang tua itu bukan cuma figura, teman-teman. Orang tua itu bukan cuma pajangan. Tapi orang tua itu harus disapa. Muka, senyum, teman-teman. Sabar. Ini sabar juga penting, teman-teman. Kalau enggak, orang tuh ngelihat, wah gurunya nggak sabaran, saya mau ganti tutor lah, saya mau gini lah. Itu sabar harus. Yang kelima, semangat. Kalau ngajarnya lesu, anaknya lesu. Itu namanya apa? Tular, gitu, menular. Kalau misalkan aku lemes, halo semuanya, ya jadi kita mau. Nah ini lemes, anak-anak bakal lemes juga. Nggak ada semangat, nggak ada gairah.
Tapi kalau kita semangat, berapi-api, on fire, anak-anak juga bakal keikutan begitu. Secara nggak langsung anak-anak keikutan, mengalir begitu teman-teman. Jadi kita harus tetap on fire, tetap semangat. Apalagi terus terang ya, saya cerita sedikit. Saya megang satu anak ABK, itu kelasnya pukul setengah 9 malam, sampai pukul setengah 10 malam teman-teman. Bayangin saya kelas ngajar dari pukul 2 siang itu full, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 grup sampai setengah 6 sampai setengah 7 setengah 8, setengah 8 sampai setengah 9. Nah, setengah 9 lanjut si ABK sampai setengah 10. Itu puncak-puncaknya saya capek dan sabar. Kalau saya nggak profesional, saya nggak senyum, nggak sabar, itu anak ABK-nya udah minta ganti tutor, teman-teman. Itu penting, sabar sama semangat, teman-teman. Percaya, itu dua kunci utama. Oke. Next, selanjutnya teman-teman, yang poin kedua adalah menjaga personality teman-teman. Kalau bisa, tepat waktu teman-teman. Tepat waktu itu penting. Respon, tanggung jawab, peduli, perhatian itu penting. Dan yang kelima, aktif. Di kelas jangan asik, asik sendiri. Jangan asiknya asik sendiri. Asiknya tuh bareng anak-anak. Ajak anak-anak ngobrol, ajak-ajak main. Begitu teman-teman aktif. Begitu teman-teman. Oke? Jadi jangan diem aja begitu. Jangan terlalu fokus sama materi, tapi fokuslah ke anak. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang ketiga. Kalau misalkan di kesehatan ada P3K, perlengkapan 3 kesehatan. Kalau di saya ada poinnya cara P-3K, teman-teman. P-3K itu apa sih? P-3K itu adalah, ini lumayan berhasil cara saya, pengalaman pribadi saya. Jadi cara ini adalah cara push -3 kehadiran, teman-teman. Artinya kita memberikan semua secara total. Maksudnya gimana? Nih, misalkan teman-teman, kita tahu anaknya kita itu belinya 8 pertemuan. Perhatikan teman-teman. Dia beli 8 pertemuan. Kita push di 3 kehadiran sebelumnya. Berarti 8 kurang 3. Berarti di pertemuan kelima. Nah, teman-teman, di pertemuan kelima, pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, ini kalian membara nih. Jadi biar orang tuanya lihat, wah, ini tutornya ini membara banget. Jadi min tiga sebelumnya kalian membara. Biar jadi orang tua udah ada pandangan, oh nih gurunya bagus begitu. Jadi dipakai teman-teman begitu. Mungkin kalian waktu di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin biasa-biasa aja. Nah, ini cara buat prolong. Gunakan cara P-3K. Push -3 kehadiran. Kalian harus benar-benar full effort. Begitu. Jadi orang tua yang awalnya lihat biasa, wah nih guru ada perubahan. Gitu. Wah nih guru ada semangat. Wah nih guru gini, gini, gini. Itu yang membuat kunci prolong, teman-teman. Seperti itu. Iya, menyala abangku. Menyala orang tuaku, biar prolong. Wis, itu teman-teman. Nah, yang keempat teman-teman, ini kuasai PPT. Ini kunci terpenting. Itu kuncinya sampai aku bikin poinci, teman-teman. Kunci terpenting untuk prolog adalah kuasai PPT. Jelaskan sedetail mungkin, tunjukkan proyek kalian yang menarik, dan berikan kelebihan sesuatu mengenai course tersebut, teman-teman. Oke, sebelumnya aku bakal exit dulu. Nah, ini teman-teman, nyaman lebih besar daripada ngajak. Oke, kalau misalkan kalian ngajak, ayo perpanjang kelas, tapi nggak nyaman nggak bakal, teman-teman. Percaya. Tapi kalau anaknya udah nyaman, orang tuanya udah nyaman, nggak usah ngajak, itu anak datang sendiri. Begitu. Kayak kemarin saya kaget, Kak, ketemu lagi ya di kelas next level. Hah, iya, anak saya suka. Nah, itu saya nggak ajak, dia langsung ngalir sendiri. Begitu, teman-teman. Jadi nggak perlu kalian ajak. Kalau nggak nyaman, kalian mau ajak sampai jungkir balik pun nggak bakal berubah. Tetap nggak mau. Begitu, teman-teman. Oke, Kak Galang, aku minta izin 2 menit mungkin ya. Cara ngajak presentasi yang benar seperti apa? Boleh, Kak Galang? Seperti ini, teman-teman. Aku Boleh, coba kasih boleh. tunjuk sedikit ya. Nih, eh mana ya PPT-nya ya, Kak? Oh, ini. Nah, jadi, oke. Jadi seperti ini, teman-teman. Misalkan aku ngajarin banyak yang prolong di CK nih, teman-teman. Nah, seperti ini nih. Oke, congratulations ya, teman-teman. Nah, panggilnya teman-teman, biar mereka merasa diayomi. Nah, jadi di sini kita bakal lanjut nih ke kelas next level, teman-teman. Siapa yang mau ketemu sama aku lagi? Aku kak, begitu.
Nah, tapi sebelumnya teman-teman aku mau jelasin dulu nih. Di sini ada yang namanya, sorry, aku bakal refresh dulu ya, biar lebih gede. Nah, oke, present, present. Nah, nah, terus di sini teman-teman kalau sudah apresiasi di sini nih. Kalian udah jauh lebih dari hebat sebelumnya. Bikin nostalgia. Aku ingat pertama kali kita belajar di Coding Night, kita belajar cara bergerak teman-teman. Abis itu kita belajar Scratch Junior. Nostalgia teman-teman seperti itu. Kalau sudah seperti ini teman-teman, nah apa? Oh, tampilannya masih terima kasih ya. Oh ya, sorry. Lupa saya. Oke, seperti ini teman-teman. Hehe, maaf, maaf teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, kalian sudah jauh lebih dari hebat. Ini kalian apresiasi dia. Lalu kalian bilang begini, nah, di sini ada kelas digital literasi, begitu. Ajak kayak, nah, siapa nih yang mau ke kelas digital literasi? Di digital literasi kita bakal menggambar loh. Siapa yang suka menggambar, teman-teman? Oh, aku kak, begitu. Kalian kasih tunjuk proyek. Nah, dari sini ntar loncat ke ISM. Nah, di kelas visual programming, kalian ajakin begini, teman-teman, kalian kasih kata-kata manis pembuatan teman-teman kayak gini nih, kata-kata manis pembuatan. Hmm, teman-teman, ada yang mau nggak nih? Siapa yang mau nanti coba belajar bikin ular kayak aku nih, teman-teman? Nih, ularnya nanti kalian bisa mainin, teman-teman. Kalian bisa kasih tunjuk ke teman-teman kalian juga, begitu. Gimana kak caranya? Yuk, ikut aku nih ke kelas visual programming, teman-teman. Di sini kelasnya seru loh, ya teman-teman. Nah, kalian jangan takut kalau nggak bisa. Aku bakal tuntun kalian seperti aku ngajarin kalian di kelas TK. Kalian jadi hebat. Begitu. Kalian apresiasi. Nah, lanjut nih teman-teman. Yang lebih suka gambar, yuk kita gambar bareng aku. Tebak-tebak teman-teman, ini aku gambar apa nih? Clue-nya dia hidup di air. Gitu. Terus kalian bisa bilang, oh ini gambar ikan kak. Ya betul, ini gambar ikan. Tuh, yang awalnya gambar biasa jadi begini teman-teman. Seperti itu. Nah, aku mau tanya dulu nih, siapa yang mau lanjut ke kelas visual programming? Angkat tangannya, begitu. Siapa yang mau lanjut ke kelas digital literasi? Angkat tangannya. Seperti itu, teman-teman. Abis itu kalian apresiasi, tuntun mereka. Bikin mereka tuh pandangannya kayak, oh mereka tuh wow banget, begitu. Bikin kata-kata manis. Tapi ntar pas mereka prolong, beneran dimanisin, teman-teman. Jangan dipahitin, gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih Kak Galang. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke, thank you Mas Henry, thank you Mas Peter. Luar biasa banget ya hari ini tentang prolongation, tentang gimana tips-tipsnya dan apa yang harus kita lakukan sebagai tutor. Ya bener, emang aku jelasin lagi kenapa sih eh, materinya seperti ini. Padahal kan tutor kan nggak jualan, nggak. Kita nggak kejualan ya bahwa prolongation ini kita dari tutor side aja. Kita memprovide apa itu yang namanya bare minimum as a tutor. Nah, bare minimumnya apa? Ya memprovide proyek yang terbaik, memprovide feedback yang terbaik, menyediakan kita memprovide raport, kita memprovide laporan pembelajaran dan semuanya yang dibutuhkan dijelaskan tadi itu adalah bare minimum as a tutor, ya kan? Karena sebagai tutor ya kita mendelivery pelajaran itu sampai ke parents, sampai ke murid. Sebagai tutor kita mendelivery supaya murid kita bisa mengerjakan atau bisa paham eh, apa yang mereka pelajari, ya kan? Itulah goals kita kan, ya benar kan? Itulah hal yang harus kita lakukan as a tutor. Murid bisa yang sebelumnya nggak bisa jadi bisa. Nah, dan hasilnya apa? Ya proyek-proyek itu. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Thank you banget dan Sorry Kak Galang, aku mau nambahin sesuatu Kak Galang. boleh Waduh, boleh. mati lampu Kak Galang. Aduh, Oh, mati lampu. Ya udah nggak apa-apa. Aku tambahin dikit ya Kak Galang ya. oke oke. Jadi gini teman-teman, intinya adalah jangan kita ngejar-ngejar mereka gitu. Satu, kenapa? Nggak ada gunanya ngejar-ngejar. Tapi intinya kita harus buat mereka tuh suka kita gitu. Dengan mereka suka, bakal ngalir sendiri. Sama kayak waktu itu. Misalkan kalian punya pacar nih, kalian suka, nggak usah kalian ngejar-ngejar, ntar kalian yang datang sendiri ke rumah pacar kalian, bener gak? Ngapel, bener gak? Langsung datang. Sama kayak mereka, nggak usah kita tuh ngejar-ngejar, bikin suka,
itu mereka otomatis datang ke kita. Seperti itu tipsnya. Oke, mati lampu kakak. Oke, itu ya tips terakhir. Oke, jadi benar guys yang dibilang Peter. Ya sebagai kita lakukan bare minimum aja dengan memprovide yang terbaik dan lakukan tips-tipsnya tadi dan itu akan menjadikan ini. Oke, yang butuh nanti dokumen-dokumennya aku akan share habis meeting ya. Dari dokumen pengumuman, terus algo feedback tadi, algo feedback juga aku akan share lagi template-templatenya. Jadi kalian bisa menggunakan template itu duplicate. Ada panduannya juga, yang dari Mas Henry juga aku udah lengkapin untuk semua course. Jadi kalian bisa infokan untuk menggunakan bahwa menotifikasi untuk sisa kredit ke parents itu juga akan membantu banget. Oke, semuanya thank you banget teman-teman yang udah hadir. Eh, Oke, let's kita jadi yang terbaik lagi. Oke, mungkin karena ini waktunya tinggal dikit dan kayak yang datang segini-segini aja. Bahkan tutor kita nambah sekitar 10 per sekitar 20 sampai 30 tutor per bulan, tapi yang datang training segini aja. Ada tips untuk meningkatkan training nggak? Kalau aku sih namanya tak ganti, nanti bukan training, tapi kultor, kuliah tutor. Jangan Senin. Lari apa? Kita revert lagi. Dulu Jumat, kita revert jadi Senin. Ntar kita revert lagi juga boleh dah. Boleh, nanti kita revert lagi. Hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu. Ya, nggak apa-apa lah, kita revert lagi lah. Pasti jamnya jam 9. Tapi nanti namanya mungkin aku akan ganti jadi kultor, kuliah tutor. Dan materinya akan lebih bagus lagi. Game berhadiah kayaknya seru. Iya ya, budgetnya mending buat giveaway aja ya. Pembicaranya 2, tapi budgetnya buat giveaway gitu. Oke, ya udah gitu aja teman-teman. Oke, thank you yang udah datang and see you guys. Bye-bye. Thank you Thank you, guys. Kak. Bye Bye bye. bye. Sehat-sehat semua. Thank Bye. you. Speakernya suka rela ya, jangan. Jangan dong, jangan speakernya jangan suka rela. Bye-bye.